Di dunia ini, kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia. Tidak peduli apa yang sudah Allah berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah benar-benar puas. Tempat ini dirancang untuk menghancurkan hatimu. Dunia ini memang dirancang seperti itu. Jika kamu mencari kebahagiaan di dunia, kamu berada di tempat yang salah. Bagaimana mungkin kamu merasa tidak berharga? Kamu bukan penyembah Al-Uzza. Kamu bukan penyembah Krishna. Kamu bukan penyembah Yesus. Kamu bukan penyembah uang, atau ketenaran, atau kecantikan, atau kekuasaan. Kamu hanya penyembah Allah. Dan tidak ada Tuhan yang lain. Allah telah memilihmu. Dari miliaran manusia, Allah memilihmu dan memberkatimu dengan Islam. Rasa sakit dan penderitaan hanya menjadi negatif jika menciptakan penghalang antara kamu dan Allah, tetapi menjadi positif apabila rasa sakit bisa menjadi motivasi untukmu. Ketika itu membawamu kembali kepada Allah. Wahai temanku, kembalilah kepada Tuhanmu. Wahai saudaraku, ini adalah pengingat untukmu, bahwa aku ingin membawamu kembali kepada Tuhanku. Jangan stres atas hal-hal yang belum terjadi. Itu ketakutan. Dan jangan stres atas hal-hal yang sudah terjadi. Karena semuanya itu telah ditetapkan. Pil yang paling sulit bagi umat Islam untuk ditelan adalah kenyataan lupa kekuasaan Allah. Tidak mengakui kehadiran Allah. Kami lupa bahwa kami berasal dari segumpal darah. Dan kami bukan apa-apa. Muhammad Ibnu Abdullah harus memperbaiki semuanya. Karena kami tidak melakukan sesuatu yang benar. Dan kami menjadi sangat takut karena kami lupa. Kami takut dan kami lupa bahwa Allah yang memegang kendali. Pasti Allah akan menguji kita masing-masing dengan kehilangan kekayaan, dengan kehilangan nyawa, dengan kehilangan keuntungan dari perdagangan. Jadi memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka yang ketika diuji, mereka mengatakan kepada Allah, kita milik dan kepadanya lah kita akan kembali. Kepada orang-orang itu adalah berkat dan doa Allah. Dan memang itu adalah hamba yang benar-benar dibimbing. Jadi jika kamu memiliki Allah, kamu memiliki semua yang kamu inginkan. Jika kamu tidak memiliki Allah, tidak akan ada yang bisa membuat kamu bahagia. Tidak ada itu semua. Pada akhirnya akan membawamu pada kesengsaraan. Dan itu benar. Itu bukan kebohongan. Saya ingin mendedikasikan video ini untuk setiap individu yang ditinggalkan oleh orang yang disayangi, yang telah mencintai seseorang di dunia ini, namun karena satu alasan ditinggalkan, yang telah kehilangan seseorang karena meninggal, dan mereka tidak tahu mengapa. Ada orang di dunia ini yang hidup dalam kesakitan dan penderitaan. Berbagai jenis rasa sakit, berbagai jenis penderitaan. Tetapi selalu sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa setan entah bagaimana menemukan cara untuk menjauhkan mereka dan menggagalkan mereka dari jalan menuju Allah. Dan video ini didedikasikan untuk semua individu itu. Kita semua memiliki masalah dalam hidup kita. Itulah kenyataan hidup. Kehidupan adalah ujian. Allah berfirman, sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Quran Surat Al-Insaan ayat 2 dan 3. Dan kemudian Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Dan kemudian Allah berfirman, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214.
Jadi, ya, kita akan diuji. Akan ada kesusahan, akan ada kesulitan. Dan itu adalah kenyataan hidup. Dan kamu harus menyadari, semua yang terjadi adalah dari Allah. Kamu tahu, kamu jangan depresi. Jika kamu lupa tentang Allah, kamu akhirnya menjadi depresi. Kamu pikir semuanya hitam dan suram. Dan tidak, kami tidak percaya ini. Kami percaya pada akhir yang bahagia. Tidak peduli seberapa suram kelihatannya di luar sana. Itulah dunia. Kamu berada di level terendah. Berarti tempat terendah dunia kita berada. Di tempat ini kami hanya perlu melihat ke atas. Melihat ke Allah. Aku akan memberimu nasihat yang tulus. Demi Allah, tempat ini dirancang untuk menghancurkan hatimu. Itu dirancang seperti itu. Jika kamu ingin bahagia di dunia, kamu berada di tempat yang salah. Cobaan dan ujian dari Allah. Bukan hanya bencana yang menimpa kita dalam hal kematian, dalam hal kehilangan kekayaan. Tetapi ada juga berkah yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita syukuri. Dan kita tidak menggunakannya dengan cara yang tepat. Jika kamu tidak sedang diuji oleh Allah, jika kamu tidak melihat ujian itu, maka sekarang adalah waktunya untuk menyadari bahwa kamu sedang diuji dengan rasa sakit. Atau kamu sedang diuji dengan kesenangan. Keduanya membutuhkan hasil yang sama. Kamu kembali kepada Allah. Hamba yang sedang diuji dengan rasa sakit, dia mencari pertolongan Allah dan menemukan jalan keluar. Dari orang yang sedang diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan dia menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berapa banyak orang kaya yang kamu tahu? Yang memiliki banyak harta, yang memiliki anak yang dalam kesengsaraan, yang memiliki anak yang benar-benar bandel. Kita semua melihat ke sana, orang-orang dalam kesengsaraan. Kamu pikir dia memiliki rumah besar, dia memiliki mobil yang bagus. Jika kamu berada di posisinya, kamu mungkin mengatakan, saya ingin kembali ke rumah lama saya, meskipun rumah itu bocor gentengnya. Karena setidaknya saya bisa tidur tenang di malam hari. Kamu memiliki satu dari dua pilihan. Kamu dapat mengatasi rasa sakit sekarang dan mendapatkan lebih dekat dengan Allah. Atau kamu dapat menunda menangani rasa sakit, mencari belas kasihan orang lain, mencari bantuan dari orang lain, memperpanjang rasa sakit tanpa tahu jalan lain. Dan sangat penting untuk memahami, ketika mereka mengalami rasa sakit, ketika kehilangan seseorang yang mereka cintai, ketika mereka merasa dikhianati oleh orang lain, reaksi pertama yang mereka miliki adalah mengasingkan diri. Mereka ingin sendirian. Tetapi ketika itu benar-benar rasa sakit, pada satu waktu kamu akan mencoba untuk mengasingkan diri. Dan ini adalah hal pertama yang perlu kamu sadari, bahwa ini bukan apa yang ingin kamu lakukan. Ini bukanlah reaksi alami. Tetapi ini adalah setan yang memberitahu kamu bahwa kamu akan merasa lebih baik ketika kamu sendirian. Karena kamu satu-satunya yang mengerti. Apa yang kamu alami itu adalah penipuan dari setan. Jadi kamu mungkin perlu sendirian untuk sementara. Isolasi berkepanjangan sangat berbahaya. Obat terbaik untuk depresi dan stres adalah bersujud kepada Allah dan berdoa kepadanya. Terus menyembah Tuhan sampai saat terakhir kamu dalam hidup. Dan inilah, kamu yang mengalami rasa sakit dan penderitaan perlu sadari bahwa titik sakit dan penderitaan ini bukanlah Allah ingin menghukummu, melainkan ini adalah panggilan dari Allah, adalah pengingat bagimu bahwa Allah ingin membawamu kembali kepadanya. Dan ini adalah salah satu hikmah dari cobaan dan kesengsaraan yang sementara. Panggilan Allah datang melalui cobaan dan kesengsaraan, dan kamu dapat bereaksi dengan cara baik. Kamu dapat mengatasi rasa sakit pada saat itu dan memutuskan untuk lebih dekat dengan Allah. Kamu perlu mencari orang-orang beriman. Kamu perlu mencari orang benar. Dan biarkan mereka menjadi panduan dan bantuan. Setiap orang memiliki kesengsaraan mereka. Ibadah terbaik adalah menunggu kemudahan dari Allah datang ketika kamu berada dalam kesulitan. Jadi jika Muslim hanya memiliki perspektif itu, mereka akan menyadari bahwa jika saya hanya bersabar di sini dengan semua kesengsaraan ini, dan jika kamu bersama Allah, maka kamu sedang dalam ibadah. Tetapi jika kamu di sana hanya mengeluh dan celakalah saya,
Cobaan dan kesengsaraan adalah sarana penyucian. Ada sarana untuk menyucikanmu sehingga kamu bisa pergi ke tempat yang paling suci. Hukuman Allah bukan karena amarah dan murka. Hukuman Allah adalah sarana membersihkan kamu dari dosa-dosa kamu. Hukuman Allah adalah persiapanmu untuk bisa pergi ke tempat yang paling mulia dan paling murni. Inilah mengapa Allah mengirimkan cobaan dan kesengsaraan. Dan itulah mengapa bahwa di setiap kesengsaraan di sana ada hikmah. Untuk meringankan semua kesusahan yang dialami seorang mukmin dalam kehidupan di dunia, yaitu dengan dia merenungkan dan menghayati hikmah-hikmah agung dalam setiap ketentuannya bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Karena dengan merenungkan hikmah-hikmah tersebut dengan seksama, seorang mukmin akan mengetahui dengan yakin bahwa semua cobaan yang menimpanya pada hakikatnya adalah justru untuk kebaikan bagi dirinya, dalam rangka menyempurnakan keimanannya dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Semua ini di samping akan semakin menguatkan kesabarannya, gak akan membuatnya selalu bersikap berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam semua musibah dan cobaan yang menimpanya. Dengan sikap ini Allah Ta'ala akan semakin melipat gandakan balasan kebaikan baginya, karena Allah akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadits qudsi, "Aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan persangkaannya kepadaku." Makna hadits ini adalah Allah akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadanya, dan dia akan berbuat pada hambanya sesuai dengan harapan baik atau buruk dari hamba tersebut. Maka hendaknya hamba tersebut selalu menjadikan baik persangkaan dan harapannya kepada Allah Ta'ala. Di antara hikmah-hikmah yang agung tersebut adalah: pertama, Allah Ta'ala menjadikan musibah dan cobaan tersebut sebagai obat pembersih untuk mengeluarkan semua kotoran dan penyakit hati yang ada pada hambanya, yang jika seandainya kotoran dan penyakit tersebut tidak dibersihkan, maka dia akan celaka karena dosa-dosanya, atau minimal berkurang pahala dan derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, musibah dan cobaanlah yang membersihkan penyakit-penyakit itu, sehingga hamba tersebut akan meraih pahala yang sempurna dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Inilah makna sabda Rasulullah, orang yang paling banyak mendapatkan ujian atau cobaan di jalan Allah Ta'ala adalah para nabi, kemudian orang-orang yang kedudukannya setelah mereka dalam keimanan, dan orang-orang yang kedudukannya setelah mereka. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kuat atau lemahnya agamanya. Kalau agamanya kuat maka ujiannya pun akan besar. Kalau agamanya lemah maka dia akan diuji sesuai dengan kelemahan agamanya. Dan akan terus-menerus ujian itu Allah Ta'ala timpakan kepada seorang hamba, sampai akhirnya hamba tersebut berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa sedikit pun. Kedua, Allah Ta'ala menjadikan musibah dan cobaan tersebut sebagai sebab untuk menyempurnakan penghambaan diri dan ketundukan seorang mukmin kepadanya. Karena Allah Ta'ala mencintai hambanya yang selalu taat beribadah kepadanya dalam semua keadaan, susah maupun senang. Inilah makna sabda Rasulullah, alangkah mengagumkan keadaan seorang mukmin, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ketiga, Allah Ta'ala menjadikan musibah dan cobaan di dunia sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba terhadap kenikmatan sempurna yang Allah Ta'ala sediakan bagi hambanya yang bertakwa di surga kelak. Inilah keistimewaan surga yang menjadikannya sangat jauh berbeda dengan keadaan dunia. Karena Allah menjadikan surganya sebagai negeri yang penuh kenikmatan yang kekal abadi, serta tidak ada kesusahan dan penderitaan padanya selamanya. Sehingga kalau seandainya seorang hamba terus-menerus merasakan kesenangan di dunia, maka tidak ada artinya keistimewaan surga tersebut. Dan dikhawatirkan hamba tersebut hatinya akan terikat kepada dunia, sehingga lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Inilah di antara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagai penutup, saya akan membawakan sebuah kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang gambaran kehidupan guru beliau, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Kisah ini memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin menghadapi cobaan dan kesusahan yang Allah Ta'ala takdirkan bagi dirinya. Ibnu Qayyim bercerita, Allah Ta'ala yang maha mengetahui bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada gurunya, Ibnu Taimiyah. Padahal kondisi kehidupan beliau sangat susah, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi, bahkan sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah Ta'ala, yang berupa siksaan dalam penjara, ancaman dan penindasan dari musuh-musuh beliau. Tapi bersamaan dengan itu semua, aku mendapati beliau adalah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling tegar hatinya serta paling tenang jiwanya. Terpancar pada wajah beliau sinar keindahan dan kenikmatan hidup yang beliau rasakan. Kami murid-murid Ibnu Taimiyah, jika kami ditimpa perasaan takut yang berlebihan, atau timbul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasakan kesempitan hidup, kami segera mendatangi beliau untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan ucapan nasihat beliau, serta merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin dan tenang.